Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Nah, ingat, masih saja belum dimakan nasi kotaknya dari warung 99, jadi penonton kita lemas gitu. Katanya lagi asik nih nonton ruang tamu edisi apa sih, Imlek yang dulu, bukanlah Imlek yang sekarang. Bersama Koh Arifin tentunya dari Humas Wihara Widi Sakti. Nah, kita siap-siap nih ya, deh siap. Nah, kita masuk ke segmen netizen bertanya. Udah, nggak kerasa. Ada grafisnya. Dulu nggak ada kok. Oh. Berkali-kali nggak ada. Alhamdulillah sekarang ada. Nah, kita bacain dari YouTube dulu nih, dari live YouTube. Dari Lisan Sidki Zulfahmi. Koh izin bertanya, kalau saya reunian dinner orang Tionghoa di luar Indonesia, mereka seperti menyalakan petasan dan memakan kumpulan sayur yang dilempar-lempar dengan sumpit. Apakah di Indonesia juga ada? Untuk di Indonesia kebiasaan itu tidak dilakukan ya. Memang untuk beberapa negara, terutama di luar negeri, itu mungkin sudah bercampur dengan kebudayaan lokalnya, gitu. Sehingga ada kebudayaan seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk permasalahan petasannya, memang itu ketika Cap Gome itu pada hari terakhir penutupannya itu selalu pada malam harinya kita menyalakan yang namanya petasan. Harusnya sih seperti itu. Hanya karena anjuran dari pemerintah, di mana petasan tersebut ketika dia terlontar kemudian bisa menimbulkan satu kebakaran di rumah penduduk yang lain, makanya tahun kemarin itu sebisa mungkin kita hindari. Oh, kemarin juga tidak ada? Ya, tidak ada. Gitu. Jadi emang himbauan dari pemerintah? Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya dari Wisnu Ginanjar. Apakah jika tidak ada pandemi, perayaan besar hari Imlek selalu dirayakan tiap tahunnya? Nah, itu sebenarnya udah dijawab ya? Iya. Bisa dijelaskan lagi mungkin? Jadi sebenarnya tidak wajib harus setiap tahun dilaksanakan, hanya karena itu merupakan rangkaian hari penutup dari Hari Raya Imlek, sehingga biasanya pada hari tersebut kita mengadakan rasa sukacita yang besar untuk tahun yang ke depan ini dengan mengadakan berbagai acara, yang salah satu acaranya adalah gotong tepekong tersebut. Tapi kalau disebut wajib atau tidak, sebetulnya tidak wajib. Tidak wajib. Menyesuaikan situasi dan kondisi sebetulnya. Siap. Nah, itu ada pertimbangan lain ya untuk perayaan itu. Nah, selanjutnya dari Yesa Sabrina. Apakah tidak apa-apa hanya membawakan jeruk kepada kerabat yang merayakan Imlek? Membawakan jeruk ya? Sebetulnya nggak apa-apa. Mau bawa jeruk, sebenarnya bawa buah-buah lain juga boleh sebetulnya. Hanya memang biasanya yang disukai oleh orang Tionghoa itu adalah jeruk biasanya. Sehingga jeruk itu menjadi ikon untuk sebagai pemberian ya, atau sebagai parcel lah untuk setiap tahun kepada orang Tionghoa. Oke. Terjawab ya? Bilang terjawab kalau sudah terjawab. Dari rumahnya, oh ya terjawab gitu. Nah, selanjutnya dari Loyali Tartila. Apa itu keberuntungan? Apakah hal tersebut mirip dengan konsep takdir? Bagaimana? Kalau di orang Tionghoa itu disebut mirip dengan konsep takdir, ya kami lebih terbiasa untuk selalu berusaha ya. Jadi kalau disebut takdir ya sebetulnya kan yang disebut takdir itu bagaimana kita, kalau menurut kami ya, itu bagaimana kita sendiri. Kalau kitanya bekerja keras ya tentunya pasti akan ada hasilnya. Kalau misalnya kita bertumpu pada takdir dan kemudian kitanya malah malas-malesan, ya dari mana akan ada hasilnya gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi jangan cuma nunggu ikan. Jadi harus kita umpan dulu. Harus kita pancing dulu ikannya agar kita bisa mendapat ikan yang besar. Gitu. Jadi berusahalah sebaik mungkin untuk mengejar cita-cita Anda. Betul. Gitu. Ya. Kayak Mario Teguh nih. Mario Tegar. Ya udah. Nah, selanjutnya ada nggak kawan-kawan
Tidak ada lagi ternyata. Nah, kita mungkin biasanya ada nih tiba-tiba di detik-detik terakhir, detik-detik terakhir akan tutup untuk closing. Biasanya ada yang masuk. Iya, iya. Kadang suka tidak terjawab. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian telat nih, misalkan apa sih pertanyaannya tidak terjawab, mungkin bisa ya, searching atau bertanya kepada teman etnis Tionghoa kalian gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu banyak tentang, misalkan nih kita sendiri orang Sunda nih, Sunda asli gitu. Jadi orang Sunda asli tanpa ada darah campur dari Tionghoa. Pengen kenal nih sama teman-teman dari etnis Tionghoa. Jadi kita harus tahu dulu nih, jangan main judging aja gitu. Jadi biar nantinya kita rukun. Betul, Hidup rukun gitu. betul. Jadi Indonesia harus hidup rukun gitu. Nah. Nah, akhirnya sudah di ujung perjumpaan kita kali ini nih. Kita sebenarnya program yang nggak kerasa ya 1 jam ya Pak ya. Nanti kita mungkin kalau misalkan ada perbincangan ini, kebetulan Sukabumi TV dengan Koharifin tuh sering kerja sama bareng. Iya, Sukabumi TV Talk. Mantap. Sering kerja bareng. Jadi kita tuh udah bukan kayak orang jauh lah, kita udah dekat banget, kita udah kenal banget. Iya. Kalau saya sih baru pertama, baru ikut nih. Soalnya saya jarang di produksi gitu, jadi jarang turun. Ya gitulah. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton episode kali ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat, terus jaga protokol kesehatan jika keluar rumah. Jangan lupa makan, minum vitamin, olahraga, dan tidur yang cukup. Agar imun kalian kuat. Jadi imot. Jadi ya jaga-jaga untuk kalian juga punya keluarga, kalian punya sahabat, kalian punya teman, kerabat yang dekat. Jadi jaga kesehatan kalian agar tidak menularkan virus ya bisa dibilang berbahaya ini. Banyak muka lah, virus banyak muka ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Jadi seperti itu dulu. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat Sukabumi. Iya, baiklah. Terima kasih kepada warga Sukabumi yang hari ini juga sudah menonton Sukabumi TV ya. Kita lebih baik menggunakan selalu mengikuti anjuran pemerintah Kota Sukabumi, selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak aman. Kongsi Facai, semoga Anda kaya. Semoga Anda kaya. Semoga saya juga kaya. Ya. Kita kaya. Kita semua kaya. Kita semua kaya. Amin, amin. Nah, terus ya. Nah, kebiasaan. Nah, teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton episode kali ini. Jika kalian misalnya ketinggalan nonton dari awal, kalian bisa nonton live-nya, ya tappingnya di YouTube, di Facebook, dan di IGTV. IGTV biasanya tuh minggu depan. Jadi bisa kalian nonton di 3 platform itu. Yang nonton di TV berbayar di sekitar Pelabuhan Ratu, jangan lupa saksikan Sukabumi TV di channel 7. Channel 7. Jadi kalian bisa nonton langsung di TV. Misalnya kuota habis nih, waduh, kuota habis. Dompetku habis gitu. Isi lagi. Ya. Baru nonton Sukabumi TV di TV. Jadi TV gitu ya. Terima kasih, selamat istirahat, semoga weekendnya menyenangkan. Untuk yang weekend, yang tidak weekend, harap bersabar. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi dengan tentunya tamu yang spektakuler gitu. Walaupun presenternya tidak jelas gitu. Karena pakai masker. Saya lebih pede dengan pakai masker ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.